Zona horor. Pesugihan PSK Indramayu, luka di bawah ranjang. Warung kopi di Simpang 3, Indramayu, sebuah kota pesisir yang menyimpan sejuta kisah di balik senyapnya malam. Di salah satu Simpang 3 yang dikenal angker, berdiri sebuah warung kopi tua. Di siang hari, warung itu tampak biasa. Tapi begitu malam turun, kursi-kursi kayu dipenuhi lelaki hidung belang dan perempuan berwajah manis namun mata mereka kosong, seolah menyimpan duka dan rahasia. Salah satunya adalah Sari, perempuan muda dengan paras ayu, yang dikenal sebagai primadona. Tak ada yang tahu dari mana asalnya. Sari datang 5 tahun lalu, mendadak kaya dan selalu memakai perhiasan emas berlapis. Banyak yang mencurigai kekayaannya. Warung itu seolah milik Sari, tapi yang lebih menakutkan adalah kamar kecil di belakang warung, tempat di mana lelaki terakhir yang masuk, tidak pernah keluar hidup-hidup. Bab 2, Lelaki berpeci dan bau darah. Suatu malam, datang seorang lelaki berpeci dari Cirebon. Namanya Rais, seorang ustaz muda yang sedang melakukan dakwah keliling. Rais tertarik menyelidiki warung kopi itu karena banyak cerita soal makhluk halus, hilangnya warga, dan suara tangis perempuan dari kamar belakang. Rais mencoba menyusup, berpura-pura sebagai pelanggan. Tapi ketika Sari mendekat dan menyentuh tangannya, tubuh Rais langsung gemetar. Ia melihat kilatan bayangan hitam di mata Sari. Tak lama kemudian, ia mencium bau anyir darah menyengat yang tidak dirasakan pelanggan lain. Rais menyadari, ini bukan sekadar warung kopi. Ada sesuatu yang sangat kelam. Ia mulai mencari tahu siapa Sari sebenarnya, dan menemukan fakta mencengangkan. 5 tahun lalu, seorang wanita bernama Sari tewas dibunuh pacarnya dan dikubur di kebun tebu. Tapi foto di koran itu adalah wajah yang sama dengan wanita di warung kopi malam ini. Kamar merah dan lilin menyala sendiri. Rais kembali menyamar dan berhasil masuk ke kamar belakang, tempat terlarang bagi siapapun. Di dalam kamar itu, ia melihat ranjang berseprai merah, dengan darah kering yang tak bisa dibersihkan. Di sudut ruangan, ada altar kecil dengan sesajen, rambut manusia, dan foto-foto lelaki yang telah hilang. Tiba-tiba lilin di altar menyala sendiri. Udara jadi dingin, dan suara wanita merintih terdengar. Ketika Rais membaca doa, tubuhnya dilempar ke dinding. Sosok hitam dengan mata merah muncul dari bawah ranjang. "Keluar dari sini, atau kau jadi tumbal selanjutnya," desisnya. Rais lari ketakutan, tapi hatinya berkata belum saatnya menyerah. Ia harus menyelamatkan para perempuan lain yang ikut terjerat pesugihan ini. Kontrak dengan Nyai Pantura. Dari dukun tua di ujung desa, Rais mendapat penjelasan, Sari pernah melakukan pesugihan Nyai Pantura, penguasa gaib di pesisir utara. Dalam ritualnya, Sari harus menyerahkan 3 lelaki setiap bulan untuk dijadikan tumbal. Sebagai gantinya, ia akan mendapat kecantikan abadi, harta melimpah, dan tubuh yang tak bisa mati. Namun, ada harga yang harus dibayar. Sari tidak boleh jatuh cinta. Bila ia mencintai seseorang, tubuhnya akan membusuk perlahan, dan makhluk-makhluk dari dunia bawah akan menyeretnya ke laut dalam. Ironisnya, setelah 5 tahun menjadi Ratu PSK, Sari mulai merasakan cinta kepada Rais. Cinta yang dilarang. Dan kini, kekuatan gaib mulai melemah, sementara Nyai Pantura murka dan mengirim utusan untuk menagih kontrak. Ranjang terakhir dan amarah laut. Malam itu, badai besar melanda Indramayu. Warung kopi Sari berguncang hebat. Satu persatu perempuan di sana kerasukan, mata mereka putih semua. Dari laut, muncul makhluk besar berkepala perempuan dengan rambut menjuntai seperti ubur-ubur, mengamuk dan menghancurkan jalanan. Rais masuk untuk terakhir kalinya, membawa kitab suci dan air ruqyah. Sari, yang tubuhnya mulai membusuk dari pinggang ke bawah, menangis dan memohon ampun. "Aku tidak ingin kaya, aku cuma ingin dicintai," katanya lirih. Tapi terlambat, Nyai Pantura datang menjemputnya langsung dari bawah ranjang. Tubuh Sari terseret, dan ranjang berdarah itu retak dan tenggelam ke dalam tanah. Warung kopi lenyap seketika. Sejak malam itu, di Simpang 3 itu tak ada bangunan lagi.
Tapi jika malam sunyi, orang-orang masih mendengar suara rintihan dari bawah tanah, suara Sari yang belum benar-benar pergi. Cerita ini bukan sekadar kisah horor tentang pesugihan, melainkan refleksi kelam dari ambisi, keputusasaan, dan harga diri manusia yang terkadang terabaikan ketika hidup terdesak oleh kemiskinan dan trauma. Dalam diri Sari, tergambar sosok perempuan yang terluka oleh masa lalu, diperkosa oleh keadaan, dan dikhianati oleh cinta. Ia adalah cerminan dari banyak perempuan yang memilih jalan menjadi pekerja seks bukan karena ingin, tapi karena terpaksa. Namun ketika pilihan hidup membawa pada jalan pintas, seperti pesugihan, dampaknya bukan hanya bagi diri sendiri, tapi juga bagi orang lain. Pesugihan itu seperti kontrak setan, menawarkan kemewahan instan, tapi dibayar dengan luka batin, darah tak berdosa, dan jiwa yang tidak pernah benar-benar tenang. Sari memilih jalan gelap karena merasa dunia tak memberinya harapan, tapi di ujung cerita, ia sadar bahwa cinta dan penerimaan adalah hal yang jauh lebih berarti daripada emas dan kecantikan. Kisah ini juga menjadi peringatan keras bahwa tidak ada kekayaan yang gratis. Setiap kenikmatan yang diraih dengan cara sesat selalu menuntut bayaran. Bisa berupa tumbal, bisa berupa kebahagiaan yang lenyap, atau bahkan hilangnya kemanusiaan. Sekali terjerat dalam perjanjian gaib, sangat sulit untuk kembali, apalagi jika perjanjian itu melibatkan darah manusia lain. Sementara itu, tokoh Rais adalah gambaran dari kekuatan iman dan keberanian. Di tengah gelapnya dunia prostitusi dan pesugihan, Rais tetap berdiri sebagai cahaya kecil yang mencoba menuntun, bukan menghakimi. Dia mengajarkan bahwa kita tak harus sempurna untuk menolong orang lain. Kadang cukup dengan empati, niat tulus, dan keberanian untuk melawan ketidakadilan, kita bisa membuat perbedaan besar. Cerita ini mengingatkan kita semua bahwa setiap manusia punya luka, tapi bukan berarti harus menjual jiwanya. Saat dunia terasa gelap, jalan yang terang mungkin tampak jauh, tapi ia selalu ada bagi yang mau mencarinya. Jangan sampai keputusasaan membuat kita menyerahkan masa depan kepada kekuatan yang tak suci.